Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardani, saya mahasiswa PPG Daljak tahun 2021 di LPTK IAIN Salatiga. Dalam kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG Daljak tahun 2021 di SMA Negeri 1 Muluar Kabupaten Magelang. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 1 Muluar, di sini tempat kami belajar. Kita mulai ya adik-adik pembelajaran dalam kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Baik semuanya? Alhamdulillah. Saya senang sekali bertemu dengan adik-adik yang lucu-lucu dan imut-imut dari kelas 11 MIPA 1 pagi hari yang tampak sangat bersemangat dan antusias untuk belajar di kesempatan yang berbahagia ini. Tapi sebelumnya, mari kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu Bapak Kepala Suku, silakan menyiapkan anggotanya. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa yang kalian panjatkan, Allah berkenan memberikan kemudahan, kelancaran, kemudian keberkahan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan yang penting mampu mau membukakan pintu hati kita, pintu hati kalian untuk menerima ilmu. Karena salah satu syarat tersampainya ilmu pada diri seorang adalah adanya mahalul qabil atau hati yang siap menerima ilmu. Baik, anak-anak yang berbahagia, kemudian saya cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang saya sebut namanya nanti angkat tangan kemudian mengatakan hadir. Adisti Meyana, Agung Rekso Yudo, Hadir. Aisyah Yogi Rahmawati, Anggun Misiri Putri, Dwi Erifianti, Faiz Naswan Mudri, Pandina Saraswati, Kartika Nuzula Rahman, Masruratul Isnan, Nur Rizki Zulian, Onita Salsabila, Rani Anissa Trihartanti, Rizki Hidayah, Syahila Rahmadani, Syifadia Fadilah, Estania Salsabi, Felinda Fitriana Kusuma Wardan, Zahwa Maulida. Dan sudah semua, ada yang namanya belum kami panggil? Iya. Baik, anak-anak sekalian, di kesempatan pembelajaran yang telah lalu kita sudah menyelesaikan salah satu bab dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Masih ingat kalian pelajaran apa yang kemarin kita bahas? Mbak siapa namanya? Mbak Aisyah, apa pelajaran kemarin kita kemarin? Tablik, khutbah, dan dakwah. Iya, pinter sekali. Tablik, khutbah, dan dakwah. Itu yang kita pelajari kemarin. Dan kemarin sudah kita bahas bagaimana perbedaan antara tablik, khutbah, dan dakwah, bagaimana penerapannya, syarat rukun, dan lain sebagainya. Kemarin sudah praktek dan alhamdulillah hasil evaluasi kalian mendapatkan nilai yang sangat-sangat memuaskan sekali. Berarti kompetensi dasar kita kemarin sudah sangat tercapai. Kemudian menurut kalian, apa keterkaitan materi kita yang kemarin? Kita kemarin membahas tabligh, khutbah, dan dakwah. Sedangkan sekarang materi yang berada di hadapan saudara-saudari sekalian yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, atau kalau mbah saya bilang the golden ages of Islam. Apa artinya the golden ages of Islam? Anissa? Iya, pinter sekali. Masa kejayaan agama Islam atau keemasan agama Islam. The golden ages of Islam. Kira-kira apa hubungan antara kamu lagi ya? Kaitannya antara materi sebelumnya dengan materi sekarang adalah karena kaum muslimin mengamalkan tablik, khutbah, dan
Iya, pinter. Ya, ini kaitan materi kita kemarin dengan materi kita yang sekarang. Kalau kemarin kita membahas tabligh, khutbah dan dakwah, maka yang sekarang kita bahas adalah hasil dari tabligh, khutbah dan dakwah yang dilakukan oleh kaum muslimin sehingga Islam berkembang ke seantero jagat raya ini, hampir 2/3 dunia dalam rangkuman agama Islam, sehingga puncaknya adalah zaman pertengahan atau yang kita sebut dengan the golden ages of Islam atau masa keemasan agama Islam. Dan yang perlu kalian tahu, di zaman itu Islam benar-benar berada dalam puncak dari segala sesuatu, baik sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan. Agama Islam benar-benar berada mendominasi dalam segala bidang. Saya tampilkan ini kompetensi dasar yang kita aju dalam kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yaitu menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan faktor yang mempengaruhi kejayaan umat Islam pada masa kejayaan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam pada masa pertengahan atau masa kejayaan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hikmah dari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Maka ada 3 tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, mengetahui faktor kenapa agama Islam bisa mencapai puncak kejayaan. Yang kedua adalah mendeskripsikan perkembangannya. Jadi bidang apa saja yang mendapatkan kemajuan, tokoh-tokohnya siapa saja, penemuannya apa saja. Kemudian yang terakhir, kemudian yang ketiga adalah hikmah dari perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Namun sebelumnya, ini menjadi dalil nakli perintah untuk atau yang berhubungan dengan materi kita, yaitu perkembangan peradaban Islam. Maka saya bacakan dulu, kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Mas Agung, artinya coba dibacakan. Sesungguhnya adalah menciptakan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Iya, bagus. Ada beberapa gambar dan video yang akan saya tampilkan sebagai bentuk stimulus. Gambar yang pertama, gambar siapa ini? Iya, namanya sudah ada di bawah itu loh. Mark Zuckerberg. Siapa Mark Zuckerberg ini? Iya, dia yang menemukan aplikasi media sosial paling laris di dunia, namanya Facebook. Dengan kecerdasannya, yang perlu kalian tahu, dia itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi semenjak zaman dulu terkenal karena otaknya yang encer. Maka banyak ilmuwan, Einstein itu orang Yahudi. Salah satunya ini Mark Zuckerberg, orang Yahudi. Dengan kecerdasan otaknya, dia menemukan aplikasi Facebook. Meskipun sekarang kalau kalian buka WhatsApp sudah ganti namanya menjadi Meta. Kalau menurut kalian, ketika melihat seorang cerdas bernama Zuckerberg yang bahkan lulus kuliah pun tidak, kira-kira siapa yang difavoritkan oleh seorang Mark Zuckerberg? Siapa? Ya, ini dalam salah satu sesi wawancara ini kata dia ini. Saya heran ada orang-orang yang terlalu mengidolakan saya, padahal siapa yang diidolakan oleh Mark Zuckerberg? Ilmuwan muslim yang bernama Al-Khwarizmi. Kenapa dia mengidolakan Al-Khwarizmi? Karena Al-Khwarizmi ini dia yang menemukan algoritma aljabar
pelajaran yang kalian pelajari yang dengan penemuan beliau sehingga bisa ditemukan Facebook, BBM, Live, komputer, game, HP, itu semuanya akibat dari penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan muslim yang bernama Al-Khwarizmi. Tapi berapa banyak kaum muslimin yang kenal dengan Al-Khwarizmi? Ya mungkin hanya sedikit, bahkan namanya mungkin tidak terdengar. Ada apa di balik itu semuanya? Ini salah satu penemu Islam namanya Abbas bin Firnas. Kalau kalian, siapa yang di benak kalian ketika ditanyakan penemu pesawat pertama kali? Siapa? Rata-rata anak-anak menjawabnya The Wright bersaudara. Orang Inggris yang namanya The Wright bersaudara. Padahal Abbas bin Firnas ini sudah menemukan konsep aerodinamika pesawat 1000 tahun sebelum Wright bersaudara ini. Jadi penemuan pesawat sudah dilakukan kaum muslimin 1000 tahun sebelum Wright bersaudara yang katanya sebagai penemu pesawat. Ini yang pertama kali menemukan benang untuk operasi dan ini penemu kamera namanya Al-Haytham. HP itu yang ada kameranya, kamera kita yang menemukan pertama kali Al-Haytham. Betapa banyak penemuan kaum muslimin yang kemudian seakan-akan disembunyikan dari sejarah, yang kemudian diakui bahwasanya penemuan-penemuan besar tersebut dipelopori oleh orang-orang barat, karena kita sendiri ternyata tidak tahu dengan sejarah kejayaan agama Islam. Zaman dulu, zaman pertengahan, di mana Islam berjaya, orang-orang kalau pengen keren, mereka belajarnya bukan di Eropa, bukan di Amerika, tapi di mana? Di negerinya kaum muslimin. Kalau sekarang kan kalau pengen keren, pengen pintar, belajarnya di mana? Di Eropa, di Harvard University dan lain sebagainya, di Amerika dan lain sebagainya. Bahasanya menggunakan bahasa Inggris, bahasa wajib. Tapi zaman itu orang-orang Eropa kalau pengen pintar orang Barat, mereka malah belajarnya ke negerinya kaum muslimin. Bahasa yang digunakan bahasa Arab, karena literatur waktu itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Maka waktu itu bahasa internasional bahasa Arab. Kalau sekarang kalian bangga bisa mengucapkan I love you very much misalnya, bahasa sok Inggris-Inggrisan. Zaman dulu orang-orang malah sok Arab-Araban. Jadi pengen keren kalau bisa berbahasa Arab. Uhibbuka hubban syadidan. Maka untuk membahas selengkapnya mengenai pembelajaran kali ini, saya akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Ini ya, nanti kelompok yang pertama akan membahas faktor penyebab kejayaan Islam. Adapun kelompok yang kedua, 1, 2, 3, 4 pas berarti akan membahas cendekiawan muslim dan ilmuwan muslim. Kelompok yang ketiga, cendekiawan muslim bagian kedua. Kemudian kelompok yang keempat adalah hikmah masa kejayaan. Dan kelompoknya akan saya bagi demi pemerataan keadilan sosial. Saya bagi menggunakan aplikasi secara online. Kelompok 1 nama-namanya yang tercantum di layar. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian nama-nama yang berada di paling depan ini menjadi koordinator. Kemudian adik-adik sekalian, keaktifan kalian ketika diskusi akan kami nilai melalui lembar penilaian diskusi. Maka silakan diskusi dengan antusias, dengan aktif, karena nanti berpengaruh pada penilaian diskusi kalian. Kelompok 3, jelas ya? Bawa sini dulu sudah saya terangkan.
Oke, selesai? Siap semuanya? Sudah ya? Ya, silakan kembali dulu ke posisi masing-masing. Sudah siap? Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi berkenaan dengan materi kita kali ini sesuai dengan tema masing-masing. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Siapa yang akan mewakili kelompoknya? Siapa namanya? Adisti. Silakan Mbak Adisti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada kejayaannya. Faktor internalnya yaitu 1. Konsisten dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Faktor eksternalnya yaitu 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemah kitab-kitab asing. Selain faktor tersebut, demikian presentasi dari kelompok pertama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam pada masa kejayaan. Dari kelompoknya akan menambahkan, ada yang ditambahkan? Tidak ada. Dari kelompok yang lain ada yang menanggapi, kritik, pesan, saran? Dari kelompok kedua, Bu ya silakan. Mbak siapa? Mbak Syifa, silakan Syifa. apa perbedaan dari faktor internal dan eksternal? Ya silakan, perbedaan faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari kaum muslimin sendiri, sedangkan faktor eksternalnya berasal dari luar kaum muslimin. Iya, bagus. Yang lain ada yang menanyakan? Tidak ada, cukup jelas ya? Jelas? Alhamdulillah. Sudah, silakan Jai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok pertama. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok yang kedua. Silakan salah satu mewakili ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang cendekiawan dan ilmuwan muslim beserta karyanya. Bagian 1. Al-Khwarizmi yaitu Bapak Al-Jabar. Al-Khwarizmi telah dikenal oleh masyarakat luas berkat temuan hebatnya, yaitu algoritma. Algoritma berperan penting sebagai pembuka gerbang teknologi, terutama dalam bidang komputer. Selain algoritma, Al-Khwarizmi juga berhasil menemukan konsep aljabar, memperkenalkan angka nol, serta sistem notasi desimal, membuat tabel perhitungan astronomi untuk mengukur jarak dan kedalaman. Demikian presentasi dari kelompok yang kedua, cendekiawan muslim, ilmuwan dan penemuannya di masa kejayaan. Dari kelompoknya ada yang menambahkan, ada yang tertinggal mungkin tidak ada. Kelompok yang lain ada yang menanyakan, menambahkan, kritik, pesan. Dari kelompok pertama silakan. Penemuan apa yang dihasilkan oleh ilmuwan tersebut yang manfaatnya bisa kita rasakan saat ini? Banyak sekali contohnya, salah satunya handphone, komputer, pesawat terbang, mobil, motor, dan juga sebagainya. Itu konsep dasar yang dulu ditemukan oleh ilmuwan muslim tapi kemudian dikembangkan sehingga menjadi peralatan-peralatan canggih yang sekarang berada di sekitar kalian. Gadget yang kalian pakai dulu yang mengembangkan konsep dasarnya ditemukan oleh kaum muslim. Ada lagi? Tidak ada? Jelas semuanya? Alhamdulillah. Silakan ya ini. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok ketiga, Anissa, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mendeskripsikan perkembangan Islam pada masa kejayaannya tentang cendekiawan dan ilmuwan muslim beserta karyanya. Tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat beristighfar dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain ilmu filsafat. Tokohnya yaitu yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Bajjah, yang keempat Ibnu Tawfayh, yang kelima Ibnu Sina,
Yang keenam Al-Ghazali, yang ketujuh Ibnu Rushd. Tambahkan? Tidak ada. Dari kelompok yang lain ada yang bertanya? Silahkan. Mengapa justru orang-orang barat yang masih terkenal sebagai penemu daripada umat Islam? Iya, bagus sekali. Kenapa sekarang malah orang barat yang dikenal sebagai penemunya, sedangkan orang Islam yang sebagai penemu konsep pertama kali dilupakan oleh orang-orang? Karena ada kepentingan politik untuk menghapus catatan sejarah kejayaan kaum muslimin. Ya, boleh. Jadi ada kepentingan misi-misi politik agar kegemilangan umat Islam itu tidak tersiar sampai sekarang. Begitu ya, jelas ya? Jelas. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Itu jelas suara. Kelompok yang terakhir, kelompok keempat, hikmah dari perkembangan peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menjelaskan hikmah dari perkembangan Islam pada masa kejayaan. 1. Kita akan memperoleh banyak pengalaman mengenai peristiwa-peristiwa sejarah kejayaan Islam di masa lalu, baik pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif, yang dapat dijadikan hikmah agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan terulang kembali, dan kita juga dapat mengetahui tempat-tempat bersejarah dan para tokoh yang berjasa dalam perkembangan agama Islam. Kemudian sejarah juga dapat menumbuhkan kedewasaan kita dalam berpikir, memiliki cara pandang ke depan yang lebih luas serta bertindak lebih arif dan bijaksana. Kita juga dapat mengetahui tempat-tempat bersejarah dan para tokoh yang berjasa dalam perkembangan Islam. Akan menambahkan, tidak ada. Bapak yang lain ada yang bertanya? Oh ya, silakan Mbak Isya lagi. Bagaimana cara menjaga hasil penemuan kaum muslimin di masa kejayaan? Ya, silakan jawab. Kita bisa memelihara hasil penemuan kaum muslimin dengan cara mempelajarinya dan mengambil manfaat-manfaat yang ada. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas partisipasi keempat kelompok yang sangat aktif, sangat antusias sekali dalam menjalankan diskusi. Kemudian ini tadi yang sudah kita bahas, ada faktor internal dari dalam kaum muslimin, juga faktor eksternal. Internalnya, karena waktu itu kaum muslimin benar-benar menjalankan agama Islam dengan sempurna. Kalau zaman sekarang kan tidak, rata-rata kita bedakan antara urusan dunia dan agama. Sehingga ulama ya ulama toh, ilmuwan toh. Tapi zaman dulu kalau dia ulama maka dia juga ilmuwan. Dia pinter Al-Quran, dia pinter ngaji, tapi juga menjadi penemu benda-benda yang sangat canggih sekali. Tidak ada dikotomi pendidikan. Kalau sekarang kita terjadi dikotomi pendidikan, ilmu agama sendiri, ilmu dunia sendiri. Tapi zaman dulu umat Islam benar-benar bersemangat mengamalkan ajaran agama Islam. Internalnya, karena terjadi asimilasi dengan berbagai bangsa, sehingga juga terjadi asimilasi ilmu pengetahuan. Al-Khwarizmi, penemuan terbesarnya salah satunya adalah penemu angka Arab. Ya kalian lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ini angka Arab. Angka yang di Al-Quran itu angka India sebenarnya. Angka Arab yang seperti ini. Dan ini tidak beliau susun dengan ngarang, tapi ada teknisnya. Kenapa namanya 1? Karena cuma ada 1 sudutnya. Kenapa namanya 2? Ada 2 sudut. Namanya 3 karena ada 3 sudutnya. Namanya 7 karena ada 7 sudutnya kalau kalian hitung. Maka 7 seperti itu. Hasilnya seperti itu. Jadi masing-masing memiliki bentuk itu karena ada penjelasan teknis yang ada sudutnya. Termasuk angka 0. Kenapa namanya 0? Karena tidak ada sudutnya. Angka 0 ini menjadi penemuan besar, padahal cuma 00. Di angka 0 ini kemudian jadi komputer kalian, laptop itu dikembangkan dari sebuah angka 0. Dulunya orang-orang tidak mengenal angka 0. Orang-orang Romawi pakai huruf Romawi yang X, VV, 1, F, W itu. Untuk menuliskan 1 juta, bingung mereka. Repot. Tapi dengan angka 0 kalian bisa menuliskan jumlah bilangan yang sangat banyak sekali. Ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Ya, ini penemu alat terbang Abbas bin Firnas. Ini penemu konsep mekanika. Maka beliau disebut sebagai father of robotic, penemu robot ribuan tahun yang lalu. Dan adik-adik,
sudah selesai materi kita. Kemudian saya akan mengevaluasi pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Silakan keluar HP kalian, gadget kalian. Kemudian ketikkan alamat yang berada di depan, joinmyquiz.com. Sudah? joinmyquiz.com, kodenya 527028. Ada yang bisa kita? Belum bisa. Aisyah sudah masuk. Ya, Mrs. Oke, terima kasih. Ini hasilnya. Juara pertama Wanita Salsabila. Juara kedua Kartika Nizula. Juara ketiga Belinda. Dan berdasarkan hasil evaluasi, saya lihat alhamdulillah semua sudah berada di atas KKM. Berarti menandakan kalian cukup memahami pelajaran kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Tujuan pembelajaran juga tercapai dengan baik. Mari kita simpulkan bersama pembelajaran yang sudah kita lalui di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Mas Rizky, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan di pembelajaran kita kali ini? Kesimpulan yang pertama yaitu hendaknya kita menjaga dan melestarikan sejarah peradaban Islam yang ada agar tetap terlestarikan dan terjaga sehingga anak cucu kita kelak juga dapat mengetahui tentang sejarah kebudayaan Islam. Oke, berarti kata kuncinya menjaga dan melestarikan peradaban Islam yang sudah dikembangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua, Mas Agung. Apa Mas Agung? Kita juga harus meneladani sifat dan jasa para tokoh sejarah yang telah mengembangkan peradaban Islam. Oke, meneladani apa tadi? Sifat dan jasa. Sifat dan jasa para tokoh yang mengembangkan peradaban Islam. Yang ketiga, Mbak siapa? Siva. Apa Siva? Selain menjaga sejarah kebudayaan Islam, kita juga harus menumbuhkan rasa cinta kepada budaya Islam yang merupakan sebuah karya kaum muslimin di masa lalu. Iya, kita harus bangga, pede dengan agama Islam yang kita anut. Kenapa orang-orang sekarang banyak yang malu beragama Islam? Karena dia menganggap agama Islam ini agama yang ketinggalan, katro, tidak sangat jauh dari ilmu pengetahuan. Padahal agama Islam dulu pernah berjaya dengan keilmuan yang sangat tinggi sehingga menjadi kiblat bagi para orang-orang yang menuntut ilmu dari seluruh penjuru dunia. Jelas ya? Demikian pembelajaran kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Bagaimana kesan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Menarik ya? Paham dengan pelajarannya? Berarti demikian pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas peran serta aktif adik-adik dalam pembelajaran kita kali ini. Diskusi berlangsung sangat
asik sekali, sangat komunikatif sekali kalian dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang paling penting dalam pembelajaran agama Islam sebenarnya adalah bukan nilai, tapi bagaimana kalian mengamalkan ilmu yang sudah kalian dapatkan di sekolah. Itu ada ya. Kemudian untuk yang terakhir, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Silakan disiapkan, Mas Haris. Demikian dari saya, ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam